Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Jamaah dimanapun berada, alhamdulillah malam ini setelah berapa lama kita terhenti, kita lanjutkan ke hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-23. Syarah Arba'in Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Qala al-musannifu rahimahullah wa bihi wa ilaihi. An Abi Malikin, dari Abu Malik Al-Harits ibni Asim Al-Ash'ari, nama sahabat Nabi, nanti dijelaskan. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman, suci itu setengah dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, alhamdulillah, ucapan alhamdulillah mengisi memberatkan timbangan mizan pada hari kiamat. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, subhanallah dan alhamdulillah juga memenuhi timbangan. Au tamla'u ma bainas samawati wal ard, atau mengisi memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah itu penjelas, penerang. Wassabru dhiya, sabar itu cahaya. Dhiya sumber cahaya, nur pantulan cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun laka, pembelamu, au alaika, atau penuntutmu. Kullun nas yaghdu, setiap manusia ini berlalu, berjalan. Fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha, ada manusia itu yang membebaskan dirinya sehingga dia selamat dari api neraka. Ada pula manusia itu yang membinasakan dirinya dengan perbuatannya, dia menjadi penghuni api neraka. Rawahu Muslimun, hadis ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Itu matan teks hadis. Sekarang kita baca syarah hadis. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, An Abi Malikin Al-Harits, nama beliau Al-Harits, kunyahnya Abu Malik. Nama beliau, jadi ada nama, ada kunyah. Kunyah Abu, untuk menghormati orang, ulama biasa tidak disebut namanya. Dan di dalam tradisi Melayu, Minangkabau juga begitu. Yang besar dihimbau gelar, yang kecil disebut nama. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Jadi ada orang besar dipanggil gelarnya, ada anak-anak dipanggil namanya. Abu Malik, nama dia Al-Harits. Hadza ahadu aqwali asyrah fismihi, ada 10 pendapat tentang namanya. Sama juga di tempat kita, misalnya ada orang namanya Abdullah, tapi di kampung itu populer dengan nama lain. Di kampung lain lain, ada aliasnya, ada nama panggilannya, ada nama kecilnya, ada nama macam-macam. Jadi beliau punya nama sampai 10 pendapat, ini salah satunya. Ibnu Asim, nama dia Haris, nama bapaknya Asim. Wa fi nuskhatin, dalam naskah yang lain disebut Amir, bukan Asim tapi Amir. Wa huma qaulani, ada 2 pendapat, Al-Harits bin Asim dan Harits bin Amir. Wa fihi aqwalun ukhar ghairuhuma, ada pendapat lain selain dari Ibnu Asim dan Ibnu Amir. Al-Ash'ariyu, tentang masa marga Ash'ari tak ada ikhtilaf. Radhiyallahu anhu, Allah meridhai dia. Rawalahu Muslimun, Imam Muslim ada meriwayatkan hadis. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari seseorang, menunjukkan orang itu terpercaya, thiqah. Wa Abu Daud, Imam Abu Daud meriwayatkan hadisnya. Wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa kadzal Bukhari, Imam Bukhari pun juga ada meriwayatkan hadis, lakin ala syak, tapi Imam Bukhari syak, apakah yang dimaksud di situ adalah Abu Amir atau Abu Malik. Wa rawa anhu Jabir ibnu Abdillah wa ghairuhu, adapun yang meriwayatkan hadis dari beliau diantaranya adalah Jabir bin Abdillah dan selain Jabir. Mata fi khilafati Umar radhiyallahu ta'ala anhum bi ta'nin, Abu Malik Al-Harits ibni Asim meninggal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bi ta'nin, kena penyakit wabah, ta'n, wabah pes.
Ta'an asal katanya menikam, karena wabah itu masuk ke dalam kulit, masuk ke dalam mulut, menikam orang, maka disebut dengan ta'an, ta'un. Dan dalam satu hari itu meninggal huwa Abu Malik Al-Haris, wa Mu'adz, wa Abu Ubaidah, wa Syurahbil. 4 orang meninggal fi yaumin wahidin, dalam satu hari, kena wabah tadi. Nah, jadi kalau hari ini ada orang kena Covid meninggal dalam satu hari sekian orang, itu juga pernah terjadi pada zaman-zaman sebelumnya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tahuru bil fathi. Tahur dibaca dengan to-nya baris fathah. At-tahuru bil fathi lil mubalaghah. At-tahuru suci. Mubalaghah artinya amat sangat suci. Kadarubi al-ablagh min darib. Ada orang memukul darib, tapi kalau dia memukul sangat sering, sangat kuat, maka disebut dengan darub. Tahur, amat sangat suci. Au ismu alatin lima yatatahharu bihi kasahurin. Atau artinya adalah alat yang dipakai untuk bersuci, seperti sahur, wa barud, wa sanun. Sahur artinya yang dipakai untuk bersahur. Kamu lagi ngapain? Makan sahur. Makan sahur itu adalah dalam gramatikal bahasa Arab, alat yang dipakai untuk makan sahur. Wa barud yatabarradu bihi, dipakai untuk mendinginkan cuaca panas. Ada orang pakai barud. Yastannu bihi, sanun, dipakai untuk isim alat, untuk membersihkan gigi. Itu kalau digunakan dengan kata tahur. Tahur mengandung dua makna. Yang pertama, lil mubalaghah, untuk menyatakan lebih. Yang kedua, alat. Kemudian dibaca juga dia dengan bidhammi, dibaca dengan dhammah. At-tuhur, to-nya itu bisa dibaca pakai dhammah. At-tuhur. Bidhammi al-fi'lu. Kalau dibaca pakai dhammah, baris dhammah, maka artinya perbuatan. At-tuhuru syatrul iman, bersuci. Perbuatan bersuci itu setengah dari iman. Kal wudu, seperti wudu dengan wudu. Kalau pakai fathah artinya alat. Wudu pakai dhammah. Wudu artinya perbuatan. Perbuatan bersuci namanya wudu. Tapi kalau dibaca pakai wudu artinya alat. Alat yang dipakai untuk bersuci. Maka air itu disebut wudu. Nah, jadi orang Indonesia menyebut apa tuh? Wadu. Wadu tempat air. Boleh jadi ulama dulu mengajar. Itu bentuk kata serapan bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kal wudu'i bil fathi, artinya alat, alat untuk berwudu. Wa bid dhammi, kalau dibaca pakai dhammah, wudu artinya kata kerja, bersuci, berwudu. Wal muradu huna al matmum. Maksudnya di sini adalah mencakup semuanya. Idh la dakhla li ghairihi fi syatriyatil atiyah. Tidak ada makna lain. Syatr, setengah. Bersuci itu setengah daripada iman. Illa bitakallufin, kecuali melakukan takalluf, terlalu melebar-lebarkan. Wa huwa a'ni al-matmum kat-taharah. Al-matmum mencakup segalanya, kat-taharah, seperti bersuci. At-tahuru masdarani, dua masdar. Masdarani, dua masdar. Min
Tahara dengan tahura. Tahara atau tahura. Fa'ala dengan fa'ula. Masdarnya at-taharah. Bifathi ha'ihi wa dhammiha. Dibaca yathuru atau yatharu. La ghair. Tidak ada lain. Hanya dua cara ini saja. Tidak ada cara ketiga dan keempat. Tahura yathuru, tahara yatharu. Adapun menurut bahasa, apa itu taharah menurut bahasa? At-tanazzuh 'anid danasil hissi wal ma'nawi. Mensucikan diri, bersuci dari kotoran yang bersifat fisik dan bersifat maknawi. Contoh membersihkan dari kotoran yang bersifat fisik, kena air kencing, kena kotoran, itu mensucikan diri dari kotoran yang bersifat fisik. Wal maknawi, kotoran tidak bersifat fisik tapi bersifat maknawi. Makanya orang kafir itu bersih tapi tidak suci. Orang berhadas kecil, maaf, kentut dia, tak ada beda orang kentut dengan tak kentut, karena tak nampak. Begitu juga dengan orang yang junub, tak ada beda. Itu namanya maknawi, yang bersifat tidak lahiriah, yang bersifat batin. Mensucikan diri dari kotoran yang bersifat zahir dan batin itu disebut dengan bersuci, taharah. Wa syar'an, sedangkan menurut syariat Islam, fi'lu ma yatarattabu alaihi zawalu hadasin. Suatu perbuatan kalau dilakukan maka hadas menjadi hilang. Itulah dia bersuci. Ada kalanya berwudu menghilangkan hadas kecil, ada kalanya mandi menghilangkan hadas besar. Kal ghuslatil ula fil wudu, seperti siraman yang pertama pada wudu. Di saat wajah disiram, siraman air yang pertama pada wajah, itu dia menghilangkan hadas. Kedua ketiganya sunat. Yang pertama itu menghilangkan hadas. Begitu juga saat orang mandi. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhu alayya lillahi ta'ala. Aku berniat menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuh karena Allah. Mandi. Siraman yang pertama itu taharah namanya, menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Adapun siraman yang kedua, yang ketiga sunat. Au sawabin mujarrad, atau hanya mendapatkan pahala. Kal ghuslatis tsaniyah, seperti siraman yang kedua. Apa beda siraman pertama dengan siraman yang kedua? Siraman pertama menghilangkan hadas, najis. Siraman yang kedua mendapatkan hanya sekedar untuk dapat pahala. Jadi kalau ada orang mandi siraman kedua, siraman ketiga, siraman keempat, maka itu mendapatkan pahala. Sedangkan wudu ikut sunnahnya siraman kedua, siraman ketiga. Wal wudu wal ghusl al masnunaini, wudu dan mandi yang sunat. Sekarang masuk pada pembahasan kata syatru. Syatru artinya nisfu, setengah. At-tahuru atau at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu setengah dari iman. Al-kamil bil ma'nal a'am, iman yang sempurna, setengahnya itu adalah bersuci. Al-mutarakkibu min salasati ajza, iman al-mutarakkabu yang tersusun dari 3. Iman itu kalau dipecah dia 3. Pertama, tasdiqul qalbi, hatinya membenarkan, meyakini Allah Esa Tunggal tak berbilang. Wa iqrarul lisani, wa iqraril lisani, dinyatakannya dengan lidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa amalil arkani, dilaksanakan dengan anggota tubuh, salat, zakat, puasa, haji, tegak, ruku, sujud. Wa huwa wa in kasurat khisaluhu, walaupun cabang-cabang iman itu banyak, meninggalkan, menghilangkan duri, kotoran dari jalan juga disebut dengan cabang-cabang iman. Wa ta'addadat ahkamuhu, walaupun hukumnya banyak, lakinnaha munhasratun, akan tetapi iman secara global terbatas pada fima yang bagi at-tanazzuh wa tatahhur anhu,
Iman dibatasi pada wa in kasurat khisaluhu wa ta'addadat ahkamuhu, walaupun banyak cabang-cabangnya, banyak hukum-hukumnya, tapi dia terbatas pada at-tanazzuh wa tatahhur, mensucikan diri. Wa huwa kullu manhiyin anhu wa ma yanbaghi at-talabbus bihi wa huwa kullu ma'murin bihi fahuwa syatrani. Semua yang dilarang, semua yang masih tercampur aduk, bercampur baur, semua yang diperintahkan, maka dia terbagi kepada dua. Ada yang disuruh, ada yang dilarang. Maka kalau begitu dibagi dua. Ada perintah, ada larangan. Bersuci ini perintah, mensucikan diri. Maka seolah-olah dia bagi dua. Bersuci adalah setengah daripada iman. Fahuwa syatrani. Wat taharatu bil ma'na al-lughawi. Adapun taharah mengikut menurut makna secara bahasa, alladzi qarrarnahu, sebagaimana yang sudah kami jelaskan, syamilatun li jami'i syatril awal, maka dia mencakup bagian yang pertama. Fattadaha kaunut tahurul muradifu lit taharati syatral iman fahuwa nazir khabar al iman, sama seperti kalimat al-iman nisfani, iman itu dua, nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Iman itu dua, setengahnya syukur, setengahnya sabar. Bukan berarti 100% lalu 50% syukur, 50% sabar, bukan. Tapi maksudnya di situ adalah bagiannya, partikel-partikelnya, bagian-bagian, sub-sub daripada iman itu. Fa in qulta, kalau engkau katakan hadza kulluhu innama ya'ti bin nazari lil matmumi kama taqarrar, ini semuanya adalah bila dipandang secara umum. Wadhammu lam yarwihi ahadun, tidak ada satu yang meriwayatkannya dengan membaca dhammah at-tuhur. Wa innamal warwiyu al-fathu, yang meriwayatkannya, yang diriwayatkan hanya membacanya dengan fathah at-tahuru, tidak ada yang meriwayatkannya dengan at-tuhuru, kama qalahu al-Qurtubi, sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Qurtubi. Wa huwa imma lil mubaghalaghati awil alati, kalau dibaca dia maknanya mubalaghah, amat sangat berlebih, al-alat atau alat, wa alaihima dengan demikian fatashakkala syatariyah, kalau demikian berarti menjadi masalah, tidak sesuai dengan pembagian syatriyah, pembagian setengah ini. Nah, ini kata orang yang menolak. Qultu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jawaban saya terhadap ini, hadzan nafyu mamnu', tidak bisa demikian. Kaifa wadhammu huwal mukhtar, membacanya dengan dhammah at-tuhuru huwal mukhtar, itu pendapat yang mukhtar. Kalau dalam bahasa tidak dikatakan sahih, kalau dalam fikih ya hadzal asah hadza, tapi kalau dalam bahasa al-qaulul mukhtar, pendapat yang mukhtar. Wa qaulul aksarin, pendapat mayoritas membacanya at-tuhuru kama qalahul musannifu rahimahullah, sebagaimana dinyatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa membacanya at-tuhuru. Wa ghayatu ma fihi, tujuannya adalah annahum jawazu al-fatha, boleh dibaca fathah. Fa imma yakuna al-maftuh masdaran aidan kal matmum, boleh dibaca fathah at-tahuru, tapi yang mayoritas membaca at-tuhuru. Imma yakuna al-maftuh masdaran, kalau dibaca fathah at-tahuru masdar kal matmum, wa huwa ra'yul Khalil, ini pendapat Imam Al-Khalil ahli bahasa. Wa imma alla yakuna bi ma'na wa huwal asah, tak bisa jadi juga tidak seperti makna yang dimaksud itu, ini pendapat al-asah. Fayuhmalu 'alal matmum wa yuradu bihi, tapi yang difahami di sini adalah ini matmum secara maknanya, yang dimaksudnya isti'malut tahur syatrul iman, fa'ala kullin isti'malut tahur, menggunakan bersuci ini
adalah setengah iman. Fa'ala kullin la tukhalifuhuna bainal maftuh wal madmum bil ma'na alladhi qararna. Mau dipakai tahur atau tuhur, la tukhalif, maka tidak bertentangan dengan pendapat yang sudah kami tetapkan. Wa amma hamlul musannifi at-tahur ala ma'nahu syar'i wa huwa al-wudu'. Adapun Imam Nawawi mengatakan bahwa tahur di sini artinya makna syar'i yaitu wudu'. Fa nazara fihi min wajhaini, bisa dilihat dari dua aspek. At-tahuru syatrul iman, bersuci itu setengah iman. Tapi kemudian dipahami yang dimaksud bersuci di sini adalah wudu. Padahal mandi juga bersuci. Kenapa wudu? Dua. Yang pertama, annahu la yattadih hina idzin ma'na syatriyah illa bid'a annahu yantahi tad'iful ajri fihi ila nisfil iman. Wa hadha wa in qila bihi illa annahu yahtaju ila dalil. Pendapat pertama, la yattadihu hina idzin ma'na syatriyah, tidak jelas makna setengah itu illa bid'a, kecuali dengan menyatakan annahu yantahi tad'iful ajri fihi ila nisfil iman, balasan setengah iman, balasan wudu setengah iman. Orang yang berwudu mendapatkan balasan setengah iman. Wa hadza wa in qila bihi illa annahu yahtaju ila dalil. Tapi pendapat ini perlu dalil. Pendapat yang kedua, anna tahura la yanhasiru fil wudu, bahwa suci itu tidak terbatas hanya pada wudu saja. Mandi pun suci, tayammum pun suci juga. Bal ya'ummal ghusla, akan tetapi bersuci itu masuk ke dalamnya ghusla, mandi, wa tayammum, wa taharatu minal khabas, membersihkan diri dari kencing, kotoran babi, anjing, najis, itu juga taharah. Wa laisa wahidun min hadaini an-nazaraini fi mahallihi. Maka dua-dua argumentasi ini tidak pada tempatnya. Kaifa wa riwayat Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi. Ada satu riwayat dalam Sunan Ibnu Majah dan Sahih Ibnu Hibban, isbaghul wudu syatrul iman. Isbaghul wudu syatrul iman, menyempurnakan wudu setengah dari iman. Wa riwayat Tirmidzi, riwayat Tirmidzi, al wudu syatrul iman, wudu itu setengah iman. Wa hina idzin fa yuqalu, dengan demikian maka dapat dikatakan yuhtamalu anna ma'nahu, bahwa maknanya adalah annahu tamamus syatri, sempurna pembagian setengah, la annahu kullas syatri, bukan wudu itu setengah iman, bukan itu, tapi dia adalah penyempurna setengah iman. 5 marrah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Wudu setengah iman, bukan, tapi dia adalah tamamus syatri, bukan 50%, tapi penyempurna dari 50%. Awil muradu bil wudu'i huna fi, atau yang dimaksud dengan wudu di sini adalah makna lughawi, makna wudu secara bahasa. Wa huwa yarji'u li ma'na at-taharah alladhi qararnahu awalan. Apa wudu secara bahasa? Mensucikan diri dari segala yang bersifat benda hissi maupun maknawi. Itulah wudu. Lakin yu'akkaru alaihi riwayah, akan tetapi yu'akkiru alaihi riwayah isbaghul wudu, fa innaha nassun fi anna al-murad bihi al-wudu asy-syar'i. Akan tetapi pendapat ini tertolak karena yang dalam hadis lain dikatakan isbaghul wudu, jelas di sini yang dimaksud ini wudu secara syar'i, bukan wudu secara bahasa. Fa in humilat tahuru 'alal wudu, kalau tahur di sini dimaknai wudu, wal wudu 'ala ma'nahu syar'i, bahwa wudu di sini adalah wudu menurut makna syar'i, bukan wudu menurut makna lughawi, bukan menurut makna bahasa. Wa syatru 'ala mutlaqil juz'i, syatru artinya syatru di sini mutlaqil juz'i, bagian. Ittadaha hadzal maqam wa zalal iskal. Dengan demikian maka jelaslah kedudukannya, hilanglah problem masalah. Wasti'malu syatri fi mutlaqil juz'i tajawuzan aula min ikhrajit tuhur wal wudu' an ma'nahu masyar'i alladhi dhahaba ilaihi al-aksarun. Menggunakan kata syatru setengah, kata setengah itu dipahami sebagai mutlak. Tajawuzan aula, lebih utama daripada mengeluarkan tahur dan wudu dari
makna syar'i. Lebih baik menggunakan pendapat bahwa syatru itu artinya mutlak, secara mutlak, daripada mengeluarkan wuduk di situ dari wuduk syar'i menjadi wuduk lughawi. Wa fahimahu minhu Muslim wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum haitsu kharrajuhu fi abwabil wudu. Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan lainnya juga meriwayatkan ini dalam hadis ini dalam bab-bab wudu. Jadi yang dimaksud adalah wudu syar'i, bukan wudu lughawi. Fa in qulta, kalau engkau katakan yu'akkiru ala tafsir asy-syatri bil khumus awil juz'i hadis Ahmad. Ada hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, at-tahuru syatrul iman. Suci itu adalah setengah iman. Maka ini tidak sesuai dengan penjelasan syatru dibagi menjadi 1/5. Apakah syatru itu setengah, 1/2, 50%, atau yang dimaksud itu adalah sebagian, subbagian? Qultu, dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, an-nisfu yutlaqu wa yuradu bihi ahadu qismai syai'. Jadi kalau saya katakan nisfun laka, itu tidak serta-merta 50% untuk kamu. Nisfu di situ artinya sebahagian. Jadi kalau at-tahuru syatrul iman, suci itu sebahagian, bukan tidak serta-merta dipahami setengah 50%. Wa yuradu bihi ahadu qismai syai'. Fa inna kulla syai'in tahtahu naw'an. Sesuatu kalau dibagi dua, maka dia terbagi dua. Fa ahaduhuma nisfun lahu wa illam yattahad adaduhuma. Wa illam yattahid adaduhuma. Kalau ada sesuatu dibagi dua, maka yang sebagiannya itu disebut nisf, walaupun pembagiannya tidak sama 50%. Tapi dia dalam bahasa disebut nisf. Contoh, qasam tu shalah. Aku bagi salat itu baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi solat itu antara aku dan hambaku menjadi dua, kata Allah Ta'ala. Yang dimaksud Allah dengan membagi solat itu artinya bacaan solat Al-Fatihah itu, kata Allah, ku bagi antara aku dengan hambaku bagi dua. Penggunaan kata nis di situ bukan berarti Allah 50% lalu kita 50%. Artinya nisfun ibadatun ila maliki yaumiddin wa huwa haqqur rabb. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu setengah ibadah, itu milik Allah. Wa nisfun mas'alatun. Sedangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu setengah, nisfun, masalah, permintaan, permohonan, doa, ila akhirah. Wa huwa haqqul 'abdi, itu milik Allah, milik hamba. Milik Allah setengah, milik hamba setengah. Tapi kalau kita lihat pembagiannya di situ tidak 50%, tapi dia disebut nis. Nah, ini untuk menyelesaikan konflik kalau ada orang mengatakan kalau nis pasti 50%. Enggak. 30-70 pun disebut nis juga. Fahuma nisfani. Ini disebut dengan nis. Ma'anna ahadahuma azyadu kalimatin minal akhar. Padahal dia tidak 50-50, tapi disebut dengan nis. Azyad, kalimatnya lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak sama jumlah kalimatnya, tapi disebut dengan nis. Jadi jangan serta-merta dipahami kalau sudah nis berarti 50%. Sesuatu yang dibagi dua disebut dengan nis. Wa minhu qaulul arabi, itu juga makna ucapan orang Arab, nisfus sanah hadarun wa nisfuha safarun. Setengah tahun itu hadir, setengahnya safar. Jadi kalau setahun itu ada 12 bulan, setengahnya kita menetap di suatu tempat, setengahnya lagi kita musafir. Apakah 6 bulan menetap, 6 bulan musafir? Tidak. Tangqasimu li zamana ini, bahwa 1 tahun itu dibagi menjadi 2. Wa in tafawatat muddatuhuma,
walaupun jumlahnya berbeda, tidak sama, tidak 50-50, tidak 50-50. Wa qawlu Syuraih wa qad qila lahu kaifa asbahta. Ucapan Syuraih ketika ditanya dia, ketika Syuraih ditanya kaifa asbahta, bagaimana kabarmu pagi ini Syuraih? Dia menjawab, asbahtu wa nisfun nasi alayya ghadban. Pagi ini aku dalam keadaan setengah manusia marah kepadaku. Apakah setengah? Dia kenal sama orang 100. Apakah 50 orang marah kepada dia? Tidak. Lalu apa maksud dia? Yuridu annahu baina mahkumin lahu radin. Bahwa ada yang senang, ada yang tidak senang. Lalu dia gunakan kata nisf di situ bukan untuk menunjukkan jumlah 50%. Wa mahkumin alaihi ghadban fahuma juz'ani mukhtalifan. Ada dua bagian yang berbeda, satu senang, satu tak senang. Lalu dia katakan nisf alayya ghadban. Nisf di situ bukan menunjukkan 50. Wa qaulu syair, ada ungkapan seorang penyair, idza muttu kana an-nasu nisfaini syamitun wa akharu musnin billadzi kuntu af'al. Kalau aku mati, kana an-nasu nisfaini, manusia ini terbagi dua, syamitun, ada yang mencaci maki, sumpah serapah, wa akharu musnin, yang lain pula memuja-muji, billadzi kuntu af'al. Nah, penggunaan kata nis di situ, idza muttu, kalau aku mati, kana nasu nisfaini, manusia ini terbagi dua, syamitun, setengahnya mencaci maki, wa akharu musnin, yang setengahnya lagi memuji-muji. Apakah yang dimaksud nisfu di sini? Penggemar Abdul Somad ada 4 juta, 2 juta mencaci maki, 2 juta memuji. Tidak begitu makna nisfu di sini. Mungkin yang haters, yang dislike itu paling ya 50 orang lah paling. Tapi syair ini tetap berlaku. Saya katakan nisfaini syamitun wa akharu musnin billadzi kuntu af'al. Begitu Imam Ibnu Hajar al-Haytami dengan argumentasinya untuk menjelaskan penjelasan kata syatru, baru kata syatru saja. Ai yang qasimuna qismain, bahwa manusia terbagi dua. Wa khabar, juga ada riwayat innaha ai al-faraid wa hiya qismatul mawaris nisful ilmi. Ilmu faraid nisful ilmi, setengah ilmu. Jadi kalau dipahami ilmu faraid setengah ilmu, berarti faraid 50%, lalu yang lain-lain fikih, tafsir, hadis. Bukan begitu maknanya. Jadi bahwa faraid itu bagian dari ilmu. Ai anna ahkamal mukallafina naw'ani, bahwa hukum-hukum bagi orang yang mukallaf, orang yang dibebani hukum halal, haram, makruh, mubah, terbagi dua. Nau'un yata'allaqu bil hayah, satu jenis yang terkait dengan kehidupan, wa nau'un yata'allaqu bil maut, satu lagi yang terkait dengan kematian. Itulah mengapa disebut ilmu faraid itu setengah, karena dia menceritakan tentang orang yang sudah mati, hartanya, cara pembagiannya begini. Wa qaulu Mujahid, Mujahid pernah berkata, Mujahid adalah murid Imam Abdullah bin Abbas, al-madmadatu al-istinsyaqu nisful wudu. Kumur-kumur dan istinsyak memasukkan air ke hidung itu setengah wudu. Apakah makna nisfu di situ setengah 50%? Tidak. Ai annahu nau'an, bahwa dia terbagi dua. Nau'un yatatahharu ba'dul batin wa nau'un yatatahharu ba'dul zahir. Wudu itu dibagi dua. Satu bagian yang disucikan itu yang zahirnya, yang luar-luar kulit. Yang satu lagi yang disucikan itu bagian batinnya. Wa huwa ma'adahuma. Fa in qulta, kalau engkau katakan, hal yasihhu an yurada bisyatri huna al-khumus? Apakah bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan syatru di sini 1/5? At-tahuru syatrul iman, bersuci itu setengah iman. Yang dimaksud dengan setengah di sini adalah 1/5. Fa innahu sahha isti'maluhu lahu sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-Isra fi muraja'atihi li rabbih hina, penggunaan bahwa syatru itu dipahami 1/5 pernah digunakan pada hadis tentang Isra Mi'raj, saat Nabi bolak-balik
turun menjadi 45, menjadi 30, 40 menjadi 35, menjadi hina faradhas salah 50, ketika salat diwajibkan 50, wa raja'ahu miraran muta'addidah biqauli fa wada'a syatraha, digugurkan syatra sebagian. Kalau 50 digugurkan sebagian kan 25. Kalau digugurkan 25 berarti Nabi nggak perlu bolak-balik sampai 5 kali. Berarti cukup 2 kali selesai. Bisa nggak syatru itu dipahami artinya syatru di situ 1/5? Salasan. Idh law kana al-muradu bi syatri fi nisf la fagharat al-khamsun fil marrah as-saniyah. Kalau dipahami bahwa syatru itu setengah, berarti kalau Nabi 5 kali udah nggak bersisa lagi sholat itu, sudah habis. 50 sholat, syatru setengah, 25 naik lagi, habis 2 kali naik, selesai. La faraghat al-khamsun fil marrah as-saniyah, habislah 50 itu pada saat yang kedua. Fata'ayyana anal murad bihi al-khumus, maka yang dimaksud dengan setengah itu adalah 1/5. Wa min sama ja'a fi riwayatin ukhar fa wada'a anni ashran, lalu kemudian digugurkanlah dariku 5, 10, 40, 40, 30, 20, 10. Dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, qultu la mani' min dzalik, bisa saja. Apakah syatru itu bisa dipahami 1/10? Lama nih, kata dia. Min dzalik wa in kana mustaghraban. Bisa saja tapi aneh. Wa alaihi fa yuhtamal anna ma'nahu annahu yusabu alaihi ka thawabi khumusil iman. Bisa jadi maknanya adalah bahwa balasannya dibalas seperti 1/5 iman. Khumus 1/5 iman. Balasannya seperti, kalau mau dipahami begitu, kasawabi khumusil iman, seperti balasan 1/5 iman. Wa amma taujihun anna taharata asy-syar'iyyata nisful iman. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa taharah itu adalah setengah iman, bi annaha tukaffiru ma madha, karena dengan bertaharah itu mengampuni, menghapuskan dosa-dosa yang lalu-lalu. Kal iman yajubbu ma qablahu, seperti iman menghapuskan yang sebelumnya. Sebelumnya kafir, setelah beriman maka dia menjadi suci. Begitu juga dengan taharah, sebelumnya kotor, setelah itu menjadi suci. Famardudun, pendapat ini mardud, tertolak. Bi annaha hina idzin mithluhu la syatruhu, karena maknanya kalau begini pemahamannya seperti secara keseluruhan, bukan setengah. Ala anna salata wa nahwiha kadzalik fala khususiyata lit taharah, maka tidak ada kekhususan pada taharah. Waqila, ada pendapat mengatakan al muradu bil iman, yang dimaksud dengan iman di sini adalah salat. At-tahuru syatrul iman, suci itu setengah iman, maksudnya suci itu setengah solat. Orang tidak sah solatnya kalau tidak bersuci, maka sucinya setengah solat itu adalah bersuci. Dari mana dalilnya? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu, ai salatakum. Ketika turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sementara sudah 16 bulan, 17 bulan sholat ke arah Baitul Maqdis. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia? Dia 17 bulan sholat ke arah Baitul Maqdis. Datanglah sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang selama ini sholat ke arah Baitul Maqdis itu sholatnya gimana? Turun ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan iman kamu. Iman kamu di sini maksudnya Allah tidak menyia-nyiakan sholat kamu ketika ke arah Baitul Maqdis. Faliftiqariha lit-taharah kanat kasatriha. Sholat tidak sah kalau tidak ada taharah, maka seolah-olah taharah itu setengah dari sholat. Qala al-musannifu rahimahullah,
Imam Nawawi mengatakan wa hadza aqrabul aqwal, ini pendapat yang paling mendekati kebenaran. Warudda, pendapat ini ditolak. Jadi penjelasan dia ini, kalau engkau katakan begini, begini. Kalau engkau katakan begini, begini argumentasinya. Warudda, pendapat ini ditolak. Bi anna syarta syai'i laisa syatruhu lughatan wala istilah. Setengah dari sesuatu, maka dia tidak serta-merta menjadi setengahnya secara bahasa dan istilah. Wa fihi nazar, li'annahu lam yadda'i anna syarta syatrun. Syarta syai'i, syarat sesuatu, maka tidak dikatakan dia setengah dari sesuatu itu. Syarat solat, syarat solat itu apa? Wudu. Maka tidak dikatakan syarat itu menjadi setengah dari solat. Dia bukan bagian dari solat. Li'annahu lam yadda'i anna syarta syatrun. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa syarat itu menjadi setengah. Wa inna maqala kasyatri, seperti setengah. Wa huwa wa in lazima alaihi anna fihi tajawuzan min qasril iman ala shalah. Kalaupun mau dipakai juga seperti itu, bersuci itu seperti setengah salat, maka ini adalah melewati batasan iman terhadap salat. Wa ikhrajus syatri an haqiqatihi ila ma'nal mumathil lisyatri, mengeluarkan syatri setengah dari hakikatnya kepada makna yang sama. La yab'udu ikhtiyaruhu li ta'adzuril haqiqah bi'tibaril qawaid wal istiqra' wa in jaza an yukhtassa al wudu' min baini amsalihi bi anna thawab nisfi thawabil iman idh lillahi subhanahu wa ta'ala asrarun fil ibadah yu'jizu an idrakiha aktsaru khalqihi falau dhahaba dhahibun ila anna al wudu' nisful iman haqiqatan bi'tibari thawab lama lazimahu syai'un. Itu jawaban Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Waqila, ada pendapat yang mengatakan al-imanu syartun batinun, iman itu punya syarat batin li sihhatiha. Iman itu baru dia sah, dia punya syarat batin. Wal wudu syartun laha zahirun, sedangkan wudu itu syarat zahir. Faqtisamuhuma iyyaha bisyartiyah ka'annahu iqtisamun laha bisyartriyah. Pembagiannya secara syarat, maka seakan-akan pembagian setengah. Wa yuraddu bi annahu bihadza at-takalluf. Tapi pendapat ini pun ditolak karena terlampau memaksakan. Syatrun laha lal lil iman. Wa za'mun annaha al-muradah bihi yahtaju ila dalil. Perlu dalil. Kalau pendapat ini mau dipakai perlu dalil. Lianna qasrahu 'alaiha tajawuzun yahtaju liqarinatin kama qararna. Walhamdulillah, habis pembahasan syatrul iman. Sekarang baru at-tahuru sudah, syatru al-iman sudah. Sekarang pembahasan yang keempat. Walhamdulillah, ai hadzal lafdhu wahdahu, lafaz alhamdulillah wa hadhihi al-kalimatu wahdaha, kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan. Khilafan liman za'ama anna al-murad al-Fatihah. Alhamdulillah itu sudah memenuhi mizan hari kiamat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan yang dimaksud alhamdulillah di sini adalah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan cukup dengan lafaz alhamdulillah. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud alhamdulillah di sini adalah surat Al-Fatihah. Tamla'u. Tamla'u artinya memenuhi. Bil fauqiyah penuh ke atas, wa tahtiyah penuh ke bawah. Penuh ke atas, penuh ke bawah. Al-mizan, timbangan hari kiamat. Al-mizan arti mizan sawabut talaffuz. Balasan pahala mengucapkan alhamdulillah ma'astihdari ma'naha as-sabiq. Mulutnya mengucapkan alhamdulillah, hati dan pikirannya menghadirkan makna itu. Awwalal kitab wal iz'ani lahu yamla kaffatal hasanat. Maka kalau dia ucapkan alhamdulillah, 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 mulutnya mengucap, hati dan jiwanya mengagungkan Allah SWT, maka itu sudah memenuhi
timbangan kebaikan. Allati hiya mithlu tibaqis samawati wal ard, yang dia besarnya sebesar lapisan langit dan bumi. Qila wa sirru imla'iha laha, mengapa alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan? Anna lamahu lil istiqraq, karena lamnya di situ adalah lil istighraq. Alhamdulillah mencakup segala pujian kepada Allah, istighraq. Wa jinsul hamdilladzi yajibu lillahi subhanahu wa ta'ala wa yastahiquhu yamla'ul mizan. Segala pujian kepada Allah, pujian hanya milik Allah, maka itulah yang menyebabkan alhamdulillah itu memenuhi, balasan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan hari kiamat. Fakadza thawabuhu, demikian dengan pahalanya. Wa fihi nazar, tapi pendapat ini perlu diteliti lagi. Wa ayyu dalilin ala iddia', apa dalilnya menyatakan bahwa anna jinsa dzalikal hamd yamla mizan ariyan anin nazar li thawabihi hatta yakunu thawabuhu mali'an laha aidan? Apa dalilnya bahwa orang yang mengucapkan alhamdulillah sudah memenuhi timbangan hari kiamat, lalu kemudian balasannya wal aula an yuqal, maka lebih utama untuk dikatakan, wal aula an yuqal, lebih utama untuk dikatakan fi hikmati dzalik inna hamdahu subhanahu wa ta'ala fihi itsbatun li sairi sifati kamalihi. Seseorang ketika dia memuji Allah alhamdulillah, maka saat itu dia sedang menetapkan segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi sababi dzalika azma thawabuhu azamatan hatta mala al mizan. Ketika orang mengatakan alhamdulillah, saat itu dia sedang mengakui sifat kesempurnaan Allah, maka dengan demikian besarlah pahalanya hatta mala al mizan, hingga memenuhi timbangan hari kiamat, bitaqdiri tajassumihi atau bi'tibari sahifatihi kama yati. Mizan wa huwa mif'al fil wazan. Mizan sama dengan timbangannya mif'al. Qullibat wawuhu ya'an, wawnya menjadi ya, linkisari ma qablaha, kami'ad, seperti mi'ad, mizan, mi'ad. Kita akan lanjutkan besok. Halaman 398, penjelasan tentang alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, insyaallah. Berikut ini kita akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk dari jamaah. Bagaimana maksud kalimat rencana Allah atau Allah yang punya rencana? Bukankah semua sudah ditetapkan Allah? Ketetapan Allah itulah rencana Allah. Saya berencana jam 8 nanti akan pergi ke pengajian. Rencana saya, itu ketetapan saya. Ini hanya masalah bahasa saja, Pak Aidil. Jadi rencana Allah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu fa'alul lima yurid. Dia menetapkan sesuai dengan kehendak dia. Malam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, menerima ketetapanku, menerima rencanaku. Walam yasbir bibala'i, siapa yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, jadilah Tuhan selain aku. Rencana Allah atau Allah punya rencana, bukankah semua sudah ketetapan Allah? Ini hanya masalah bahasa saja. Yang dimaksud dengan rencana Allah, Allah punya rencana adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah itu terbagi dua. Ada namanya takdir yang mubram, ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang tidak lagi bisa dirubah. Lalu ketika kita berdoa itu, yang kita minta doa berubah itu apa? Takdir yang bisa dirubah. Dan yang tahu itu hanya Allah SWT. Maka kita berdoa sesungguhnya satu sisi untuk menunjukkan kita lemah, Allah Maha Kuasa. Satu sisi untuk andai datang sesuatu yang tidak kita senangi, kita juga sedang beribadah. Ibadah apa namanya? Ibadah ridho. Lebih tinggi daripada sholat, lebih tinggi dari puasa, lebih tinggi daripada zakat. Nama ibadahnya ridho. Ridho menerima
rencana Allah, menerima ketetapan Allah SWT. Ibu Ayu Marina, sahkah mandi junub bagi pengantin yang memakai pewarna kuku, kutek? Maka dia mesti mencopot kuteknya itu dulu. Apakah pakai pisau silet atau pakai bensin? Nah, lepaskan dulu semua, setelah itu baru dia mandi. Karena tidak boleh ada yang menutupi anggota tubuh yang mau dibasuh, yang mau dicuci ketika tayamum, ketika wudhu, ketika mandi. Beda tayamum orang yang sedang sakit, tertutup, maka dia bisa mengusap dengan debu. Sakit, masuk sakit, tak bisa kena air, maka dia bertayamum. Adapun masalah orang mandi, maka dia mesti basah semua, kena air. Isalul ma', menyampaikan air ke anggota tubuh. Itu makna mandi dan wudhu. Isalul ma', menyampaikan air. Adapun orang yang pakai daun pacar, inai, airnya sampai, tapi ada merah di atas. Warnanya itu bukan di atas kuku, tapi di dalam kuku. Beda dengan kutek. Kutek itu di atas kuku, maka kuku tak kena, dia akan mesti dihilangkan. Dari Pak Fiki, apakah ada solat birrul walidain? Ketika Nabi SAW bertamu ke rumah seorang sahabat, lalu sahabat itu memberi dia makanan, daging yang dipotong-potong dimasak dengan tepung gandum. Setelah itu Nabi sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya? Nabi tak ada kasih tahu namanya sholat sunat apa. Lalu kita kasih sholat apa namanya? Sholat terima kasih karena sudah dikasih makan. Sebenarnya sholat ini adalah doa. Doa. Jadi kalau kita dikasih nikmat, kita balas. Paling afdol itu misalnya jazakumullah khairan, terima kasih ya Pak, ya Bu. Itu ungkapan terima kasih yang paling minim, paling sedikit. Kalau mau lebih lagi, fakafi'uhu, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup, fad'ulahu, doakan. Jazakumullah, doa. Tapi yang paling afdal kita sholat 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Tadi siang, ya Allah, aku diberi si fulan hadiah, maka malamnya aku mohon kepada Engkau, berilah dia anak yang soleh solihah, berikanlah dia kehidupan yang senang, berikanlah dia rezeki. Sholat sunat kepada Allah. Nah, sholat sunat itu nggak ada namanya. Sholat sunat itu namanya datang belakangan. Jadi seringkali Nabi menyebutkan suatu sholat atau melakukan sholat, tapi dia tidak kasih namanya. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli raka'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya? Sholat sunat tahiyatul masjid. Nama itu datang belakangan. Nah, jadi begitu juga dengan ini. Ketika kita di tengah malam sholat sunat 2 rakaat, lalu kemudian setelah itu berdoa, ya Allah, bukan tahajud, bukan witir, bukan sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Lalu ulama menyebutnya sholat sunat birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Pernah tak kita sholat sunat hanya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, atas nikmat anaknya cerdas? Sholat sunat 2 rakaat, kita tidak sebut namanya. Sholat sunat mutlak, sholat sunat ibadah. Sholat sunat selalu diberi nama ketika dia terikat dengan sesuatu. Kebetulan dilaksanakan waktu duha, sholat sunat duha. Kebetulan dilaksanakan di tengah malam, sholat sunat tahajud. Tahajud artinya melawan kantuk. Karena saat itu melawan, maka disebut sholat sunat melawan kantuk. Tahajud namanya. Sholat sunat karena jumlahnya witir. Ada orang sholat sunat sebelum berdoa kepada Allah supaya orang tuanya diberikan balasan kebaikan, dia sholat sunat. Sholat sunat birrul walidain. Jadi kalau Pak Fiki melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, setelah itu berdoa kepada Allah supaya Allah berikan balasan, sholat sunat apa namanya? Sholat sunat birrul walidain. Ada orang sholat sunat di waktu malam, kebetulan malam itu nisfu Sya'ban, disebut orang sholat sunat apa? Sholat sunat nisfu Sya'ban. Pak Abdul Halim, bila sudah mandi junub, apakah perlu wudhu lagi? Orang ketika sebelum mandi itu dia wudhu duluan. Wudhu, cuci tangan,
Idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun dari tidurmu, fala yughmis yadahu, jangan masukkan tanganmu ke dalam bejana, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu tangannya tadi malam. Oleh sebab itu maka dia bersihkan dulu, setelah itu dia berwudu supaya badan tidak terkejut dengan air dingin, setelah itu mandi, yang paling afdal. Tapi kemudian andai dia mandi saja langsung, lalu kemudian setelah itu dia tidak berwudu, maka sesungguhnya mandi wajibnya itu lebih besar daripada wudu. Dia sudah suci, dia sudah bersuci. Jadi kalau ada orang mandi, habis itu dia tidak berwudu, dia sholat, maka dia sudah suci selama tidak batal. Dari mandi junubnya itu ke sholat tidak ada yang membatalkan. Tapi sebagian orang ragu, jangan-jangan tadi ada keluar angin, jangan-jangan tadi ada menyentuh yang membatalkan, jangan-jangan tadi, maka setelah itu dia berwudu lagi. Kalau ragu-ragu, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Jadi demikian Pak Abdul Halim. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita lanjutkan insyaallah, masih terkait dengan alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah mengisi, memenuhi mizan, timbangan pada hari kiamat. Terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.